sebenarnya ada beberapa cara bisa ke Jerman berkarir. Pertama, kalau pengen berkarirnya dari lulusan SMA, itu bisa menggunakan namanya program au pair. Menariknya di Jerman, kalau kita sudah bekerja profesional, kita itu bisa ngajak keluarga sebenarnya. Nama visanya adalah visa kumpul keluarga, untuk mengajak keluarga kita, misalnya adik, ataupun nanti misalnya istri atau anak. Nah, itu bisa dibawa ke sana ke Jerman. Mas Ilman, ini ada satu pertanyaan yang penting banget ya, terutama buat aku sebagai ibu ya. Saya sebagai ibu penting banget tahu. Dari tadi nih udah kebayang pengen, wah anak-anakku pengen aku ikutin nih di Otka gitu. Tapi pertanyaan ada berapa yang perlu disiapkan? Kisarannya aja biar kebayang minimal harus siapin berapa. Oke. Halo, ketemu lagi di Cerita Otka bersama saya Zata Ligol. Saya Ilman. Edisi kali ini kita khusus ngomongin soal langkah ke Jerman. Mas Ilman, di episode sebelumnya tuh aku kan penasaran banget ya soal Jerman, udah dikasih nih perintilan-perintilan tapi detailnya belum. Khusus kali ini kita mau ngomongin gimana pasti caranya ke Jerman, apa aja yang dibutuhin, tapi yang paling penting faktanya nih, situasi di Jerman kayak gimana sih? Oke, baik. Terupdate ini sih Kak, sebenarnya di Jerman ini butuh tenaga kerja itu sekitar 400 ribuan per tahun ya. Per tahun. Per tahun. Dan paling memang terbesarnya itu di bidang keperawatan. Itu di bidang perawatan paling terbesar di dunia medis lah ya, itu butuh banget. Karena mereka masih kekurangan. Terus kalau di bidang teknik juga, mekatronika itu tinggi juga. Nah tapi banyak orang juga memahami hanya ada 4 biasanya atau 4 atau 5 bidang aja kayak bidang keperawatan, kemudian mekatronika, perhotelan, gastronomi ataupun restoran. Ya. Rata-rata mereka taunya itu bidang. Sebenarnya di Jerman itu banyak kok peluang, misalnya pengen di bidang retail, pengen di bidang sosial media dan situ Oh, bisa? banyak kok. Ada banyak Relate. peluangnya. Banyak sebenarnya, cuman informasi itu memang kalau dari lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia, memang informasinya seperti itu. Hanya bidang tersebut. Dan memang kelima bidang tersebut itu istilahnya favorit lah dari Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau semuanya itu dibimbing dan di mentoring gitu untuk orang-orang yang sudah berpengalaman di Jerman dan saat ini sedang di Jerman, mereka kan tahu celah-celahnya dari bagaimana, dan itu bisa banyak banget peluangnya. Bahkan pengen di bidang perfilman, bidang nanti misalnya pertanian pun ada sebenarnya. Bahkan pendidikan pun ada. Itu fakta-faktanya. Kemudian di lembaga-lembaga di Indonesia itu banyak bilangnya itu 30 tahunan. Nah sama kayak di Indonesia lah gitu ya. Banyak persyaratan 30-an. Tapi sebenarnya di sana itu istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, haram banget ada menggunakan usia sebenarnya. Wah, asik banget dong. Iya betul, karena di sana itu bahkan ada yang usia 45 tahun pun ada yang bisa berkarir di sana. Bisa. 45-50 tahun, yang penting produktif dan yang Ya. terpenting kuncinya adalah kemampuan komunikasi. Khususnya bahasa Jerman. Iya. Plus punya skill di bidangnya, misalnya bidangnya dia suka bidang misalnya broadcasting, ya itu harus paham dunia broadcasting. Nah itu yang belum orang itu paham bahwa cuman 5 aja bidangnya sama usianya terbatas, enggak kok. Ada jam banyak peluangnya dan itu bisa cari di mana sih kira-kira. Teman-teman dato semuanya atau keluarga orang tua semuanya bisa cari namanya di website ausbildung.de. Salah satu website, dan masih banyak lagi website yang lain. Itu ausbildung.de, nanti bisa dicari di sana ada peluangnya apa saja, kemudian mulai dari range gajinya berapa, kemudian deskripsi pekerjaan pun ada di situ sebenarnya. Oke, lengkap banget Betul. ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa pilih apapun sesuai dengan passion. Yang terpenting adalah sesuai dengan passion. Karena kalau di Jerman, kalau mengikuti program karir itu harus linear. Karena kalau tidak linear, ya bakal susah. Gitu. Oke, jadi bisa nih misalnya anakku ngecek tadi ya Di ausbildung.de. Ya, ausbildung.de. heeh. Kemudian dia nemu, "Ma, aku nih pengen ini, bisa nggak nanti Otka yang bantuin?" Dia udah jelas pengen tujuannya Oke. ke sana. Nah itu bisa banget. Bisa, Kita bisa arahkan nanti misalnya anak bunda semuanya atau anak semuanya itu bisa kita bantu untuk mulai dari persiapannya. Ya kemudian nanti hingga mendapatkan kontraknya itu bagaimana. Kita bisa bantu gitu. Jadi gak usah khawatir, dan memang kalaupun misalnya ini kan salah satunya programnya Ausbildung. Kalau penggunaan Ausbildung, sebenarnya ada beberapa cara bisa ke Jerman berkarir. Pertama, kalau pengen berkarirnya dari lulusan SMA, itu bisa menggunakan namanya program au pair. Au pair, iya. Betul. Itu program au pair itu untuk usia maksimal sekitar 26 tahun. Nah, ini kenapa ada maksimalnya? Karena ini hanya pertukaran pelajar selama 1 tahun. Iya. Oke. Nah, kemudian nanti biasanya
abis itu lanjut program namanya FSJ atau FSC atau BFD. Itu ada dua perbedaan. Untuk FSJ ini biasanya untuk maksimal usia 27 tahun. Dan untuk yang BFD itu sekitar start gitu dari usia 27 tahun ke atas. Jadi usia-usia yang 30, 40 dan sebenarnya bisa kayak ikutan. Nah, ini adalah program-program yang dipersiapkan oleh pemerintah Jerman untuk bisa istilahnya batu loncatan lah. Untuk bisa berkarir di Jerman melalui program Ausbildung ataupun kerja profesional lainnya. Itu tahapan-tahapannya. Tapi kalau teman-teman misalnya sekarang saya sudah D3, saya sudah S1, bisa nggak Ausbildung langsung? Bisa kok. Jadi menggunakan nanti ijazah SD, SMP sampai ke S1-nya untuk bisa apply di sana mengikuti program Ausbildung. Kalaupun usianya sudah lebih dari 27 tahun, bisa menggunakan program BFD. Ini BFD itu program itu sebagai menjadi relawan selama 1 tahun. Itu jadi rata-rata untuk au pair atau BFD ini atau FSJ ini sebagai batu loncatan biar bisa berkarir Ausbildung di Jerman. Karena kenapa? Karena kalau untuk langsung Ausbildung ke sana kemungkinan agak sulit kalau sesuai pengen dengan passion. Oke. Jadi ya udah ke sana aja dulu gitu ya. Betul sekali. Karena memang kalau ke Jerman langsung misalnya kan yang terkenal itu yang favorit lah istilahnya 5 tadi. Tapi saya pengen di bidang yang lain. Saya nggak cocok dan saya juga kalau nggak tertarik, kalau nggak masih bingung. Saya kira-kira bener gak sih saya pengen di bidang ini. Nah kalau nggak yakin itu bisa menggunakan program tadi au pair atau FSJ atau BFD. Perbedaannya adalah di batas usianya. Kalau au pair itu untuk usia ya sekitar maksimal 26 tahun, ini nanti teman-teman itu belajar budaya, kemudian belajar bahasa Jermannya di sana dengan level kemampuan hanya level A1 aja. Nah, tapi untuk FSJ atau BFD itu perbedaannya kan tadi di usia ya. Tapi kegiatannya ada kegiatan menjadi relawan. Relawan di Jerman, di situ selama 1 tahun saya sarankan itu bisa mencari networking lah. Oh kira-kira saya pengen bidangnya koki deh, kayaknya saya tertarik di koki. Ya udah cari teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan ataupun misalnya ada ketika karena lowongan-lowongan itu ada juga yang bisa ditempel gitu, ditempel di apa istilahnya tokonya, rukonya gitu ditempel membuka lowongan gitu. Nah itu bisa sebenarnya bisa apply. Yang terpenting adalah jaringan sebenarnya jaringan ketika kita punya jaringan, punya teman-teman di sana, ada komunikasi dan sebagainya, wah itu gampang mencarinya. Tapi kalau nggak ada komunikasi susah itu. Nah itu kalau mau pengen Ausbildung tapi tidak yang familiar tadi ya. Nah terus sekarang gimana kira-kira saya sudah punya pengalaman studi yang linear dengan misalnya saya pengalaman di bidang perawat. Sudah perawat minimal misalnya 3 tahun atau 5 tahun lah. Kemudian sekolahnya pasti perawat dan sudah pengalaman kerja. Itu bisa kok langsung kerja profesional di Jerman dengan adanya program namanya RNers. Kalau untuk perawat. Tapi kalau untuk atau namanya di Indonesia itu namanya triple win. Nah itu jadi lulusan-lulusan D3 keperawatan atau S1 keperawatan bisa langsung kerja di sana dengan proses namanya anarkenung atau penyetaraan dulu. Jadi tapi gajinya lumayan gede. Berapa lama tuh penyetaraan? Itu penyetaraan sekitar 6 sampai dengan 9 bulan. Oh oke, nggak sampai tetap, 1 tahun betul, pokoknya tapi ya. tetap digaji. Gajinya, tetap digaji? Digaji, walaupun penyetaraan istilahnya kayak kita belajar ulang lah gitu ya. Nah itu sekitar 6 bulan, 9 bulan itu digaji kok. Gajinya itu sekitar 40 jutaan. Bahkan setelah selesai proses anarkenung atau penyetaraan ini, nanti bisa gajinya itu sekitar 60 ke atas. Nah jadi langsung jadi perawat terdaftar. Itu untuk yang profesinya saat ini perawat. Tapi bagaimana kalau saya bukan bidang medis? Nah misalnya saya pengalaman di teknik, kemudian saya juga lulusan teknik, misalnya di bidang teknik terus linear, kemudian pengalamannya 3 tahun atau 5 tahun, itu bisa menggunakan namanya visa Sansekarte untuk bisa ke Jerman. Visa ini persyaratannya hanya kemampuan bahasa Jerman, kemudian pengalaman dan pendidikan yang linear. Nah itu nanti ada poin-poinnya, minimal 6 poin sudah terpenuhi, itu bisa mendapatkan visa di Jerman. Selama 1 tahun, coba dulu gitu. Setelah itu nanti kalau ada pekerjaan yang sesuai dan cocok, bisa langsung apply di sana. Gajinya bisa sampai 70 juta lebih dapat sebenarnya. Tapi saran dari saya, sebelum berangkat menggunakan visa Sansekarte ini sudah isinya bidik dulu dari sekarang. Iya, udah nyaki-nyaki dulu yang ngincer apa yang diincer kayak gitu ya. Betul, karena nanti ketika sudah di Jerman, saya sudah tahu kira-kira nanti saya bakal daftar ke sini. Dan sekarang kan udah mudah sebenarnya. Ini tips rahasia sebenarnya. Kalau pengen nyari di Jerman itu peluangnya apa? Kita kan sebenarnya sekarang ada Google Map ya. Iya. Nah Google Map ini kita bisa cari misalnya di daerah Berlin atau Münster. Coba Google Map cari perusahaan-perusahaan yang linear dengan kita. Di Google Map nanti sudah di Google Map kita nanti cari
alamatnya di mana, kemudian nanti cari ini perusahaannya apa, Iya. cari di websitenya. Apakah ada lowongan yang sesuai dengan kita atau enggak? Kalau ada kita incar di sana, jalin komunikasi, jalin kan pasti mereka ada LinkedIn-nya dan sebagainya. Ini sebenarnya tip rahasia. Ya, tips rahasia nih yang khusus Hack dibagikan ya, kali hack ini ya. gitu. Nah ini bisa dicari mulai dari nanti kan ada yang bekerja di sana pasti menggunakan LinkedIn kan. Iya. Nanti kita bisa jalin komunikasi. Tapi yang terpenting adalah kalau komunikasi dengan orang khususnya di Jerman harus menggunakan bahasa Jerman. Iya. Bahasa. Jadi harus wajib menggunakan bahasa Jerman ketika nanti menjalin komunikasi pakai LinkedIn atau apa gitu ya. Nah termasuk dengan biasanya kalau menggunakan email itu bakal dibalas juga kok. Tapi harus full bahasa Jerman, bahasa Jerman ya, jangan bahasa Inggris. Karena kalau untuk bahasa Inggris dibalasnya ya paling dari kalau 100% ya paling 2% lah dibalasnya. Tapi kalaupun dibalas mungkin akan ditolak. Iya, iya. Nah itu beberapa tahapan. Jadi bisa menggunakan jalur au pair, pertukaran budaya, ataupun FSJ BFD menjadi relawan selama 1 tahun di Jerman, atau program Ausbildung selama 3 tahun, ataupun menggunakan visa Sansekarte atau selama 1 tahun sudah di Jerman dan sudah bisa kerja profesional langsung. Wow. Dengan catatan pendidikan dan pengalamannya harus linear. Harus linear ya, harus sama gitu ya. Iya betul. Wah itu udah langsung kebayang harusnya ya jalur-jalurnya udah dikasih tahu apa aja. Terus aku jadi penasaran juga nih kalau nanti udah di sana terus pasti kan banyak yang sudah berhasil juga ya dari Otka itu biasanya cerita-cerita seru apa nih, ceritain dong yang biasa diceritain sama mereka. Oke, kalau di sana itu banyak yang hal menarik itu biasanya mereka itu sudah ke Jerman itu merasakan budayanya berubah. Pertama, kalau di Jerman itu kan disiplin banget ya. Iya benar. Nah, karena di Indonesia merasa, oh nanti janjian jam 9. Nah, tapi kalau kita kan jam 9 itu kita berangkat ya. Iya. Nah, di Jerman itu wajib 15 menit. Kalau bisa saya sarankan itu untuk standby di sana. Iya. Itu biasanya pertama itu masa kedisiplinan. Agak sulit. Tapi yang kedua masalah kita harus mandiri. Kenapa mandiri? Karena ketika sudah di Jerman, kita itu semuanya dilakukan oleh sendiri. Mulai misalnya kita sudah datang di Jerman ya, sudah turun dari pesawat gitu ya, bandara, kita harus daftar misalnya ke Red House atau daftar lapor diri lah gitu ya, kalau di Indonesia itu lapor diri. Nah nanti kita harus mandiri juga, mulai memberikan CV dan berkas-berkas kita, paspor kita dan sebagainya, kita harus mandiri. Nah kalau tidak ada kemampuan atau ilmu tersebut, agak rumit nanti ketika di Jerman, karena pasti akan pakai shock dulu. Pertama kemampuan bahasa, ketika nanti di sana pasti aksennya akan berbeda pasti. Ketika di Indonesia OPD, karena jujur ada yang levelnya B2 di Indonesia belajar gitu ya. Tapi ketika sudah di Jerman mereka merasa sudah di level A2 atau basic. B2 itu isinya menengah lah ya kemampuan bahasa Jermannya. Tapi ketika sudah di Jerman ternyata turun. Iya. Nah, itu berasa kan, kok nggak ngerti gitu betul, ya gitu. Betul sekali, karena ya mereka nggak kaget lah dengan budaya baru dan bahasa baru gitu ya. Nah salah satunya Otka juga membanting itu Mbak. Mulai dari misalnya nanti sudah di sana itu harus lapor dirinya kemana, apa yang harus dipersiapkan, bahkan aplikasi apa, bahkan misalnya kalau belum dapat tempat tinggal, kita cari tempat tinggal itu di mana ya, tips-tipsnya. Nah itu akan diberikan infonya. Bahkan kalau sudah selesai di sana, sudah menetap di Jerman, kita akan jadikan komunitas mereka biar bisa jadi mentor kita. Untuk apa? Untuk bisa memberikan informasi, mentoring atau sebagai teman lah gitu. Untuk ketika adik-adiknya yang saat ini masih di Indonesia untuk bisa berkarir di Jerman. Dan tentunya ketika sudah berkarir di Jerman ada 2 peluang nih, antara melanjutkan terus di Jerman ataukah balik ke Indonesia untuk mengabdi. Tapi kalau pengen berkarir di Jerman pun bisa. Bahkan kalau pengen bertahun-tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, bisa. Bahkan mau ngajak keluarga pun sebenarnya bisa. Menariknya di Jerman, kalau kita sudah bekerja profesional, kita itu bisa ngajak keluarga sebenarnya. Nama visanya adalah visa kumpul keluarga. Untuk mengajak keluarga kita, misalnya adik, ataupun nanti misalnya istri atau anak. Nah itu bisa dibawa ke sana ke Jerman. Dan untuk masalah pendidikan pun, untuk misalnya kita kan bayar pajak ya di sana di Jerman itu pajaknya lumayan besar juga 30% atau 40%. Tapi menariknya itu pajaknya ini nanti diserahkan juga sebenarnya ke kita, manfaatnya akan dirasakan pendidikan gratis, kemudian masalah kesehatan pun enak aman gitu. Mas Ilman, ya tadi kita udah tahu ya penting banget tentang berkomunikasi, terutama kemampuan bahasa. Tapi kan pasti ada kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan untuk bertahan hidup di Jerman. Ada cerita-cerita yang berkaitan dengan itu nggak? Oke, ini ada menarik nih, salah satu mentor kita juga soal itu ikutan namanya program au pair yang 1 tahun. Nah, ketika di Jerman dia itu ada tidak kecocokan lah masalah kontrak dengan
keluarga di Jermannya. Oke. Itu Nah, tapi dia ngurus sendiri sebelumnya. ngurus sendiri semuanya. Nah, tapi karena dia tahu dan dia paham, karena nggak cocok daripada dilanjutkan, ya udah dia tidak melanjutkan. Oke, dan dia istilahnya minggat lah gitu ya, nggak lanjut di situ. Kemudian dari situ kan pasti akan bingung, harus cari kemana dan sebagainya. Nah, kebetulan mentor kita saat ini tuh dia punya rasa untuk ya saya bisa kok survive. Nah, jadi di Jerman itu butuh skill untuk bisa survive. Nah, survive kemudian mencari dan kebetulan punya komunitas dan Iya, jaringan. penting banget ya Betul komunitas. sekali. Ketika punya komunitas, ternyata ini ada lowongan nih untuk lanjutan FE malah jadinya. oke. Jadi awalnya au pair, dia langsung Naik kelas. Nah, jadi FE dan gaji benefitnya tentunya lebih besar daripada au pair. Nah, ternyata dapat FE dan alhamdulillah karena jaringannya itu. Jadi kemampuan kita untuk survive, kemudian kemampuan kita untuk selalu mandiri, dan yang ketiga adalah kemampuan kita jaringannya. Nah, ketika 3 kemampuan ini kita punya, ini pasti bakal sukses untuk persiapan karir di Jerman. Gitu. Oke, berarti benar-benar ya networking yang tadi sudah dibahas juga sama Mas Ilman ya, bahwa ya dengan bergabung dengan Otka juga networking salah satu yang bisa dibantu ya. Betul sekali. Mas Ilman, ini ada satu pertanyaan yang penting banget ya, terutama buat aku sebagai ibu ya. Saya sebagai ibu penting banget tahu. Dari tadi nih udah kebayang pengen, wah anak-anakku pengen aku ikutin nih di Otka gitu. Tapi pertanyaan ada berapa yang perlu disiapkan? Kisarannya aja biar kebayang minimal harus siapin berapa? Oke, ini menarik banget nih masalah budget ya. Saya sebenarnya sensitif nih. Oke, tidak masalah. Tadi memang kalau untuk berapa biayanya, budgetnya itu tergantung dari ngambil programnya apa. Dan tergantung kita caranya menggunakan jalur bagaimana. Nah, jadi saya berikan biar ada gambaran dikit lah ya. Kalau untuk misalnya program au pair, itu untuk kursus di level A1 aja, itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Berapa Plus, lama? itu 2 bulan. 2 bulan. Plus nanti abis itu, ini oper dulu ya. Nah, abis itu nanti harus mengikuti ujian sertifikasi Gute atau sertifikasi bahasa di level A1. Range-nya sekitar 2,5 juta sampai dengan 3 juta. Ya. Nah, itu sekitar berarti sudah sampai 6 juta ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu pengurusan dokumen, kemudian kayak kita dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman mulai dari SD, SMP sampai ke S1 kalau S1 ya. Nah, itu range-nya sekitar 4 sampai 5 jutaan. Oke. Nah, setelah itu nanti harus dipersiapkan adalah masalah tiket. Tiket itu tergantung. Kalau kita lagi dapat promo dan untung itu dapat bisa jadi ada 7,5 juta. Nah, itu tapi mohon maaf, transitnya banyak. Iya. Nah, sama lama. Tapi kalau pengen 1 hari sampai, saya kemarin cek itu di 25 juta. 25. Itu ya berarti untuk program au pair ini teman-teman harus mempersiapkan istilahnya, tapi budgetnya nggak langsung Iya, di awal. bisa bertahap ya bayarnya Betul, ya. Oke. bertahap karena harus persiapan bahasa, habis itu nanti dokumen, kemudian tes ujian untuk sertifikasi sampai ke pesawat tiket pun sebenarnya bisa diakali. Ya udahlah, gak apa-apa kalau saya mah karena punya uangnya ya istilahnya pas lah gitu buat ini. Terbatas gitu. Ya udah Ambil saya yang pakai transit. transit aja. Nah, itu bisa sebenarnya dari range-nya 30 sampai 50 juta untuk program au pair. Plus untuk BFD atau FE pun sama kok. Kurang lebih untuk belajarnya itu sebenarnya saya sarankan better sampai level B1. Itu kurang lebih belajar sekitar 6 bulan dan budgetnya itu sekitar 7 juta. Untuk saat ini ya, tapi untuk tahun depan mungkin bisa jadi naik sekitar 8 jutaan. Itu untuk satu level A1 sampai dengan B1. Plus nanti setelah itu tetap harus menggunakan sertifikat bahasa. Walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban untuk sertifikasi bahasa. Oh, Gitu. Tapi saya sarankan harus punya. kalau bisa punya ya. Kalau bisa punya, kenapa? Karena kan dari FE bisa langsung lanjut program Ausbildung. Jadi sudah punya persiapan. Oh iya. Gitu. Jadi nggak usah banyak persiapan lagi di sana gitu. Nah, itu kurang lebih sekitar 8 juta anggap kursus, kemudian ujian Gute itu sekitar 3,5 juta lah. Nah, kemudian dilanjutkan adalah nanti dokumen juga sama 4 juta sampai 5 juta. Plus nanti setelah itu nanti tiket pesawat, kemudian nanti urusan dokumen, kan kalau itu nanti ada dokumen itu harus kirim by kalau kita itu kayak pos lah gitu ya. Nah, itu kayak kalau di sana pakai DHL, itu kirim-kiriman itu ada yang dibiayainya oleh kita, ada juga yang dikenakan oleh perusahaan Jermannya. Nah, itu kurang lebih lah persiapan untuk ke sana itu kurang lebih 60 sampai dengan 80 jutaan lah. Untuk persiapan termasuk tiket ya. Plus kenapa saya lebihkan untuk FE ini karena nanti kan harus ada persiapan kayak tempat tinggal karena di tempat tinggal ini ada yang dapat ada yang enggak. Itu perlu diperhatikan. Makanya
budget sekitar 60 jutaan itu yang FX Shot atau BFD itu perlulah. Ya. Nah kemudian untuk Ausbildung itu sama sebenarnya untuk kursus bahasanya sekitar 8 jutaan. Bahkan kalau sampai level B2 itu sekitar 12 jutaan lah gitu ya. Kalau ngambil bundling gitu. Nah tapi kalau itu nanti setelah itu namanya sertifikasi juga sama sekitar 3,5 juta juga. Plus nanti kalau Ausbildung ini harus mempersiapkan biaya untuk hidup selama 1 bulan. Plus uang saku lah gitu ya, uang saku buat jaga-jaga sebenarnya. Buat kita transportasi di sana dan sebagainya. Karena ada beberapa case yang tidak dapat gitu ya. Ada juga yang tidak dapat, ada juga kalau yang sudah dapat sih enak. Iya. Tapi jaga-jaga aja saya sarankan sekitar 80. Punya pegangan ya. Betul, 80 sampai dengan 90 lah aman. Nah tapi ingat semua itu biaya itu tidak terlalu besar kalau dilihat untuk masa depan. Ya, Karena kenapa? bener, setuju banget. Ada nanti di sana itu pengalaman. Yang kedua networking, kita sudah kenal dengan orang lain. Nah mungkin dari Mbak Zata juga sudah tahu kan ketika nanti kita punya networking itu pasti akan mudah untuk cari kerja. Iya, bener banget. Nah, dan pengalaman hidupnya itu yang gak terbeli menurut aku Betul. loh. Bener, berarti sekitar ya dari yang paling murah tadi sekitar 50-an itu masih kisaran ya, Iya. 50-an sampai 90-an. Betul. Masih di bawah 100 juta. Oke, ini menarik banget Mas Ilman. Jadi nanti next kita berarti bisa ngomongin negara lain ya. Kalau Oke, boleh. udah hatam nih ngomongin Jerman. Makasih banyak. Oke. Dan juga buat teman-teman semua. Sampai ketemu di Cerita Otka selanjutnya. Bye. Bye.